Nama saya Skolastika Siliakoa dengan NIM 21100100053 akan membawakan materi mengenai kebijakan evolusi industri. Nah, dalam materi ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah konflik industri deskriptif yang pernah terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah mengenai apa sih industri itu. Yang ketiga adalah mengapa kita perlu kebijakan industri. Yang keempat adalah apa peran industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan bagaimana Indonesia memasuki strategi revolusi industri 4.0. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah mengenai konflik industri deskriptif. Nah, di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konflik normatif yang terjadi pada tahun 1970 hingga tahun 1998. Konflik ini tentang pembayaran upah sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah mengenai pembayaran tunjangan hari raya. Yang ketiga mengenai diberikannya izin cuti melahirkan ataupun izin hari raya besarnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa pada tahun sebelumnya itu, pada tahun 1960, terjadinya diskriminasi terhadap para pekerja, sehingga mereka masih sangat traumatis dengan kejadian tersebut. Yang kedua adalah konflik substansif. Konflik substansif sendiri terjadi pada tahun 1998 hingga pada tahun 2003, di mana konflik substansif mengungkapkan dengan jelas kepentingan para pelaku, seperti tuntutan para pekerja untuk menghentikan atau merubah undang-undang ketenaga kerjaan yang lama karena sangat tidak relevan dengan atau sangat pro atau sangat mendukung para pengusaha ketimbang mendukung para pekerja. Yang kedua adalah membentuk serikat tenaga kerja dengan tujuan agar dapat melindungi para pekerja. Yang ketiga adalah upah buruh harus sesuai dengan produktivitas pekerja yang mereka lakukan. Yang keempat adalah di mana pada saat itu pemerintah sedang mengalami legitimasi. Yang ketiga adalah konflik industri, di mana mereka berhasil menolak undang-undang tenaga kerja yang lama dan mereka menggantinya dengan baru dengan poin-poin di mana para pengusaha sulit untuk pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para pekerja lainnya. Yang kedua adalah penyusunan perjanjian kerja mereka harus sesuai dengan produktivitas pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga upah yang mereka dapat atau hasil yang mereka dapatkan harus seimbang. Nah, yang kedua adalah kita akan memasuk dalam ini, apa sih itu industri? Nah, industri sendiri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Nah, dalam industri tersebut terbagi beberapa jenis industri. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh jenis industri. Yang pertama adalah industri ekstraktif. Industri ekstraktif sendiri adalah industri yang mengambil atau mengelola bahan baku langsung dari alam, seperti perikanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Industri non-ekstraktif adalah industri yang menggunakan bahan baku dari industri lainnya, seperti pakaian jadi atau bahan tekstil dan lain sebagainya. Industri berikutnya adalah industri jasa. Industri jasa adalah industri yang memberikan pelayanan jasa, seperti pariwisata. Industri yang berikutnya adalah industri manufaktur. Industri manufaktur adalah industri yang bergerak mentransformasikan bahan baku dan menjadi produk jadi dengan bantuan tenaga kerja dan mesin. Yang ketiga, mengapa kita perlu kebijakan industri? Nah, kebijakan industri itu diperlukan dengan tujuan untuk mendiversifikasikan kegiatan ekonomi suatu negara dengan menciptakan keunggulan kooperatif. Nah, kebijakan industri diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumber daya untuk menjalankan suatu kebijakan sektor atau
industri dengan tujuan meningkatkan produktivitas industri tersebut merupakan salah satu faktor yang penting sebagai penggerakan roda perekonomian Indonesia. Kita ibaratkan industri seperti dua mata uang, di mana dengan nilai tambah transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Itu adalah bagian mengapa kita perlu kebijakan industri. Nah, yang berikutnya akan saya jelaskan adalah apa sih industri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kita ketahui dengan jelas bahwa industri adalah bagian terpenting dalam perekonomian negara kita. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh industri manufaktur yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% di kuartal kedua tahun 2021 dengan pertumbuhan 6,91%, meski ada tekanan dari pandemi COVID-19, sedangkan di kuartal ketiga tahun 2021 industri manufaktur tumbuh sebesar 3,68 dan menyumbang sebesar 0,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, dampak-dampak tersebut yang kita rasakan adalah yang pertama, menambah devisa, yang kedua, memperluas lapangan tenaga kerja, yang ketiga adalah meningkatkan fasilitas dan prasarana umum. Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi untuk mengupayakan transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi yang berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Nah, apa sih manfaat dari industri 4.0? Nah, manfaat yang kita dapatkan dengan adanya revolusi 4.0 adalah memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh masyarakat kita. Dan dampak revolusi industri bagi Indonesia sudah merambah di berbagai bidang kehidupan seperti transportasi, pendidikan, ekonomi. Dengan begitu kita dapat memanfaatkan dengan mendukung pola belajar dan berpikir kritis serta mengembangkan inovasi kreatif dan inovatif di kalangan generasi muda guna menjadi penerus generasi bangsa yang unggul dan mampu bersaing. Nah, kita tahu sendiri bahwa salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal meningkatkan skill, kemampuan, pengetahuan yang lainnya agar dapat bersaing di dunia ini. Begitu selesai presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Maria Andriani Iwatu. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Sektor industri perdagangan dan investasi memiliki peran yang sangat mendalam sebagai katalisator dalam mewujudkan perekonomian nasional yang resilient dan berdaya saing. Penguatan sektor industri akan berdampak pada peningkatan nilai tambah input aktivitas produksi, sehingga mampu menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dan menjaga stabilitas neraca perdagangan. Dan di sisi lain, penguatan industri ini perlu didorong adanya dukungan permodalan yang konsisten melalui alokasi investasi. Dan selain itu, pada sektor industri ini, pemerintah konsisten dalam mengakselerasi hilirisasi komoditas guna meningkatkan nilai tambah bahan baku, terutama pada produk manufaktur yang terus dijaga pada level ekspansif. Dan pemerintah juga melaksanakan komitmen terkait transisi energi dan mempertimbangkan dampak industri terhadap lingkungan dengan berbasis pada percepatan energi bersih melalui implementasi investasi yang lebih efisien serta pemanfaatan teknologi guna mencapai penguatan industri yang berkelanjutan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan industri. Kebijakan industri sendiri diartikan sebagai penggunaan sumber daya maupun kekuasaan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan agar memenuhi kebutuhan sektor industri tertentu dalam suatu negara. Tujuan dari kebijakan industri ini yaitu untuk mencapai
kebijakan makroekonomi yang diharapkan dapat menghasilkan daya saing sektor industri ataupun perusahaan. Selain itu, tujuan paling utama dalam analisis kebijakan industri adalah menganalisis dan menyajikan alternatif-alternatif yang tersedia melalui riset sintesa ataupun teori-teori yang ada dalam menyelesaikan masalah publik. Berikut saya akan menjelaskan mengenai strategi sektor industri. Peran strategis sektor industri akan membawa dampak turunan. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai kapasitas modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai peningkatan daya saing industri. Peningkatan daya saing industri secara berkelanjutan dapat membentuk landasan ekonomi yang kuat, berupa stabilitas ekonomi makro, iklim usaha dan investasi yang sehat, sehingga dapat dijadikan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada kawan saya menjelaskan kelanjutan dari kebijakan industri. Perkenalkan, nama saya Maria Anel Kinjam. Berkembang industri Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Tantangan tersebut terbagi dalam dua hal utama. Yang pertama, sisi internal, yang meliputi penciptaannya, struktur pasar yang sehat, peningkatan daya saing produk industri dan ekspor, membanjirnya produk impor dan integrasi antara industri hulu dan hilir. Yang kedua, sisi eksternal, terkait dengan konteks pasar internasional regional, contohnya daya saing industri menengah dan industri IKM yang mulai eksis dalam industri nasional ketika menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada tanggal 1 Januari 2015. Perkenalkan, nama saya Mariana Anil Dekawatisom, NIM 21100010044. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi suatu produk Indonesia atau bukan suatu produk Indonesia. Transaksi NPI terdiri dari transaksi finansial, transaksi modal, dan transaksi berjalan. Statistik neraca pembayaran merupakan statistik ekonomi makro yang sangat penting bagi Indonesia daripada statistik ekonomi makro lainnya seperti pendapatan domestik bruto dan jumlah uang yang beredar. Neraca pembayaran mencakupi barang dan jasa, pembelian barang dan jasa, serta individu, pemerintah asing, dan transaksi finansial. Terima kasih. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tristan Rar Effendi, NIM 2110010058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran hanya mencatat transaksi yang menimbulkan perpindahan aset. Ada dua pelaku dalam transaksi, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Transaksi yang masuk dalam neraca pembayaran adalah transaksi barang, transaksi jasa, transaksi penghasilan, serta pembelian barang atau hadiah serta hibah. Transaksi lain yang berlaku adalah aset atau kewajiban finansial yang terdapat di luar negeri. Periode dari pencatatan neraca pembayaran adalah triwulan, semester, dan setahun. Ada dua transaksi dalam neraca pembayaran, yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai transaksi debit. Transaksi debit atau transaksi negatif adalah transaksi yang menimbulkan perpindahan arus uang dari dalam negeri ke luar negeri. Dampak dari transaksi debit adalah berkurangnya cadangan devisa negara. Kebalikan dari transaksi debit, ada yang disebut dengan transaksi kredit. Transaksi kredit atau transaksi positif adalah transaksi yang menimbulkan perpindahan arus uang
dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini menimbulkan perpindahan arus uang dari luar negeri ke dalam negeri yang menimbulkan bertambahnya cadangan devisa negara. Contoh dari transaksi dalam neraca pembayaran Indonesia adalah penjualan atau pembelian barang dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya. Di sini contohnya adalah ekspor impor minyak kelapa sawit. Yang kedua adalah pemberian atau penggunaan jasa dari dan kepada negara lain. Yang ketiga adalah pendapatan atas investasi. Yang keempat adalah investasi finansial, di antaranya dalam bentuk saham dan surat hutang, seperti pemberian atau pembelian sertifikat dari Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah pemberian atau penerimaan uang, barang serta jasa, dan imbalan tidak langsung dari luar negeri, seperti misalnya bantuan dari negara asing. Pencatatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Salomo Asadama dengan NIM 21100100052. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan perdagangan internasional. Jadi, kebijakan perdagangan internasional sendiri yaitu tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengatasi kesulitan atau masalah dalam hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional dari negara tersebut. Slide berikutnya itu mengenai tujuan perdagangan internasional. Jadi tujuan dari perdagangan internasional sendiri yaitu yang pertama, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional terhadap kemungkinan pengaruh buruk atau negatif dari negara lain. Yang kedua yaitu untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu untuk melindungi lapangan kerja agar tetap tersedia. Yang keempat yaitu menjaga keseimbangan dan stabilitas rencana terhadap pembayaran internasional. Yang kelima yaitu mampu mendorong laju pertumbuhan ekspor. Yang keenam yaitu menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi dan stabil. Yang ketujuh yaitu menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs. Slide berikutnya yaitu mengenai kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional. Jadi kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional sendiri yaitu yang pertama ada kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis sendiri yaitu kebijakan perdagangan yang melindungi produk-produk dalam negeri atau produk-produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk asing atau produk-produk dari luar negeri. Yang kedua yaitu kebijakan perdagangan bebas, yaitu di mana kebijakan perdagangan ini menginginkan kebebasan dalam perdagangan internasional. Dengan demikian tidak akan ada rintangan yang menghalangi arus produk dari luar negeri. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya mengenai kebijakan-kebijakan lainnya akan disampaikan oleh teman Steve. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Stevi Kostantia Lodo. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional. Jadi selain kebijakan proteksionis dan kebijakan perdagangan bebas, ada juga kebijakan-kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah, yaitu yang pertama adalah kuota impor. Jadi kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam suatu masa atau suatu waktu tertentu. Jadi kuota import adalah total jumlah barang yang dapat diimport dalam suatu masa atau suatu waktu tertentu. Yang kedua adalah tarif. Nah, kebijakan ini diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk semua jenis barang impor. Dengan pengenaan tarif ini, otomatis harga barang impor itu menjadi lebih mahal, sehingga barang sejenisnya yang diproduksi dalam negeri itu memiliki daya saing yang sama dan dapat dibeli oleh konsumen. Yang ketiga adalah subsidi.
Jadi subsidi adalah proses atau kegiatan yang dilakukan ketika satu pihak membuat suatu harga lebih murah. Nah, karena kemungkinan harga barang impor lebih murah dibandingkan harga barang produksi dalam negeri, maka pemerintah itu dapat memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri agar harga barang tersebut itu dapat ditekan. Yang berikut adalah larangan ekspor dan impor. Jadi, larangan ekspor impor ini adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak adanya ekspor dan impor karena alasan-alasan khusus baik yang bersifat ekonomi maupun politik. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan kebijakan ini dibuat untuk melindungi industri dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk-produk impor. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.